supaya kami merasa kagum dan semakin kagum akan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Bersama dengan saya, saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar umat Tuhan? Baik ya? Ya, luar biasa, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, berbahagia bisa bersama-sama kita bisa ada di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya semua kita yang ada di sini ya banyak sekali menghadapi suatu pergumulan. Ya, sebab pergumulan itu tidak ada habis-habisnya. Ya, kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan lalukan cawan ini daripadaku, Tuhan lalukan semua pergumulan daripadaku. Masalah ini tidak demikian. Sebab memang Tuhan mengizinkan pergumulan, masalah, tantangan itu harus memang terjadi dan harus kita alami selama tubuh jasmani kita ini masih ada dalam dunia ini. Tapi Hakim-Hakim pasal 3 berkata supaya hati kita itu melekat kepada Tuhan, ya, supaya hati kita ini melekat kepada Tuhan. Sebab cenderung memang saat manusia tidak mengalami persoalan, permasalahan, hatinya ini jauh daripada Tuhan. Tapi saat kita menghadapi pergumulan, masalah, tantangan, persoalan, hati kita ini tetap terpaut dan melekat kepada Tuhan. Sebab ada suatu kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada kita, itulah kuasa Roh Kudus, ya. Kuasa Roh Kudus. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Lebih baik dia pergi supaya dia mencurahkan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan lihat Alkitab kita dalam tema kekuatan kuasa Roh Kudus. Ya, kita akan lihat dalam surat Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes, kita akan perhatikan pasal yang ke-6 ayat 63. Ya, Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Ya, mari bersama-sama kita melihat dan memperhatikan ini. Ya, kita baca. 3, 2, ya. Roh Kuduslah yang memberi hidup, terus. Ya, jadi perhatikan, umat Tuhan. Perhatikan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi tanpa Roh Kudus, perhatikan ini, tanpa Roh Kudus, sehebat apapun manusia daging, maka hidupnya tidak berguna. Ya, saya mau katakan kepada saudara, siapapun yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, saya mau katakan tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa hidup kita dipenuhkan Roh Kudus, sehebat apapun kita, dalam pekerjaan kita mungkin hebat, ya, pendidikan mungkin kita sudah mempunyai gelar yang baik, tapi tanpa hidup kita ini, tanpa manusia daging ini dipenuhkan Roh Kudus, maka hidup itu tidak akan berguna. Sama nilainya dengan tanah, buli-buli tanah liat. Tetapi oleh kuasa urapan Roh Kudus, maka hidup kita ini menjadi berguna. Sebab apa? Tanpa Roh Kudus, hidup kita ini hanya manusia daging yang hanya cenderung melakukan dosa. Ya, jadi apapun keadaan saudara, hebat atau tidak hebat, pintar atau tidak pintar, miskin atau kaya, kaya atau miskin, tanpa Roh Kudus, tanpa dipenuhkan Roh Kudus, hidup kita ini sama sekali tidak berguna. Sebabnya mutlak kita harus membutuhkan Roh Kudus. Mutlak kita harus menerima Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang, tapi Roh Kudus bisa dimiliki orang-orang yang tidak punya uang. Jadi tidak tergantung pada uang atau tidak punya uang. Ya, jadi Roh Kudus tidak ada kaitannya dengan jasmani. Jadi tanpa Roh Kudus, hidup kita ini tidak berguna. Sekarang saya mau ajak ke saudara, bagaimana Pak syarat untuk menerima Roh Kudus? Ya, bagaimana Pak syarat atau caranya supaya saya ini Pak manusia daging? Kan saya dan saudara ini kan manusia daging. Kita dilahirkan dari benih-benih daging yang sudah mewarisi DNA dosa dari Adam dan Hawa, betul? Kan kia kan? Saya dan saudara ini kan sudah mewarisi DNA dosa yang sudah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dilahirkan oleh ibu secara daging, iya kan? Atau ada di sini lahir dalam tubuh kemuliaan tanpa hubungan daging. Kamu? Hah? Dari mana kau tahu? Hah? Waktu menikah datang kau? Nah itu berarti kau
Diwaris, iya kan? Atau waktu mama nikah sama bapak datang? Enggak kan? Iya kan? Berarti Angel si Chelsea Olympia lahir karena yang sudah kita warisi dari siapa? Nenek moyang kita. Dan benih-benih daging itu sudah ada dalam hidup kita. Benih-benih dosa itu sudah ada dalam hidup kita. Sebab tanpa Roh Kudus, saya katakan, sehebat apapun kita tidak ada gunanya. Karena apa? Cenderung manusia yang tanpa Roh Kudus itu pasti hidupnya jatuh bangun sampai dia selalu berbuat dosa. Itu tanpa Roh Kudus. Jadi memang mutlak saya dan saudara ini harus benar-benar membutuhkan yang namanya urapan Roh Kudus. Jadi jangan anti ya, Pak, Roh Kudus itu kan Pak punya gereja karismatik, Pak. Enggak. Roh Kudus itu punya semua kita. Bisa Pak? Jadi bukan hanya satu golongan atau satu organisasi gereja, tapi Roh Kudus itu mutlak diberikan kepada semua orang. Syaratnya bagaimana? Supaya kita dipenuhkan Roh Kudus. Ya, kita akan perhatikan Kisah Rasul. Ya, pasal yang ke-1 ayat 4 sampai 5. Syarat yang pertama, cara yang pertama supaya kita dibutuhkan atau dipenuhkan oleh Roh Kudus, supaya hidup kita ini berguna. Jadi saya mau katakan, sehebat apapun saudara, sekaya apapun saudara, sepintar apapun engkau, hidupmu tanpa Roh Kudus pasti jatuh dalam dosa. Banyak kan orang-orang yang tanpa Roh Kudus hidupnya kan berbuat dosa. Pintar dia. Dia sudah tahu itu dosa, tahu dia itu salah, tahu dia itu tidak benar, tahu dia itu ada konsekuensi yang dihadapi. Tapi kenapa dia melakukan dosa? Loh, itu pejabat-pejabat itu yang ditangkap KPK itu kan dia tahu kan korupsi itu dosa, tahu kan? Dia tahu konsekuensinya kan. Kalau dia korupsi ketahuan, dia tahu kehilangan jabatan, dipermalukan, sampai dia harus masuk penjara, mendekam dalam tahanan, dihukum. Dia tahu itu. Tapi coba kenapa dia lakukan itu? Karena dagingnya, karena hidupnya tidak ada Roh Kudus. Makanya saya mau katakan, tanpa Roh Kudus, sehebat apapun orang, pasti dia akan melakukan dosa. Baik dia rohaniawan, makin pintar, makin dosa yang dikerjakan. Ya kan? Bodoh, dosa juga loh. Ya kan, jatuh bangun dalam dosa. Dosa apa? Dosa dosa seks, dosa kawin mengawinkan. Oh, berarti Pak, orang yang pintar aja, orang bodoh pun, orang gila pun bisa melakukan itu. Di tempat saya di Menteng, orang gila, orang gila, sama-sama orang gila bisa punya anak. Pergi ke Peringkat di malam-malam, di depan itu ada orang gila, orang-orang yang gila. Di situ mereka melakukan, di depan itu mereka berhubungan. Tahu mereka itu. Jadi nggak terkandung. Oh, berarti Pak, orang bodoh nggak bisa. Bisa juga orang gila pun bisa melakukan dosa. Sebabnya saya dan saudara ini harus kita mutlak. Tahu di mana itu ya katanya? Berkuliah dulu. Di sini. Masa kau lihat itu? Ya aku yang ketepatan lewatnya kemarin. Terlihatku. Mungkin nggak kulihat. Namanya punya mata kan? Itulah. Tanpa Roh Kudus itu memang dikerjakan manusia dosa. Karena kan daging. Seberapa kuat daging kita ini bertahan dalam dosa umat Tuhan? Ada yang mampu daging kita ini melawan? Roh kita penurut, tapi daging kita begitu cenderung lemah untuk melakukan dosa. Makanya saya katakan, tanpa Roh Kudus memang hidup kita ini hanya dosa yang kita kerjakan, hanya kenajisan yang kita kerjakan. Sebabnya dibutuhkan Roh Kudus. Mari, syaratnya, caranya bagaimana Pak? Rindu kita ini, rindu. Ayo, dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5, mari kita baca. 3, 2, ya. Terus Roh Kudus, perhatikan. Jadi syarat, cara untuk menerima Roh Kudus, kita harus tetap tinggal di Yerusalem. Berarti Pak, kita yang tinggal di Indonesia ini, di Medan, nggak bisa dipenuhkan Roh Kudus, ya kan? Tapi Yerusalem yang dimaksudkan ini bukan Yerusalem Timur Tengah. Kalau yang dimaksudkan Tuhan, memang kalau dulu memang sentral kepenuhan Roh Kudus itu memang harus di Yerusalem.
murid-murid tidak boleh keluar dari Yerusalem. Sebab di sanalah Roh Kudus itu dicurahkan. Ya, sebab di sanalah urapan Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi harus tetap tinggal di Yerusalem. Ya, harus tetap tinggal di Yerusalem. Jadi syarat untuk menerima kepenuhan Roh Kudus harus tetap tinggal di Yerusalem. Berarti Pak, saya tidak punya uang, tidak bisa dong Pak. Karena tidak ada uang saya ke Yerusalem. Ya kan? Benar tidak? Harus berapa puluh juta. Berarti hanya orang-orang kaya. Nah, kita perhatikan artinya apa? Apa yang dimaksud dengan arti Yerusalem itu? Mari kita lihat dalam Zakaria 8 ayat yang ketiga. Ya, jadi syarat untuk menerima Roh Kudus itu harus tetap stay di Yerusalem. Zakaria pasal 8 ayat yang ketiga. Mari Zakaria 8 ayat yang ketiga. Ya, 3, 2, ya. Ya. Jadi apa syarat untuk menerima Roh Kudus? Harus tetap tinggal di bukan Yerusalem Timur Tengah, tapi tetap tinggal di Yerusalem itu artinya, saudaraku, kita harus tetap setia. Itu Yerusalem. Jadi hanya orang-orang yang setialah yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Harus setia secara rohani dalam ibadah, pelayanan kepada Tuhan. Ini orang-orang dipenuhkan Roh Kudus. Jadi jangan kalau sampai ibadahmu datang, tidak datang, tidak datang. Nanti lama-lama datang, tidak datang, tidak datang, tidak datang, tidak datang. Datang, tidak datang, tidak datang, tidak datang. Nanti lama-lama tidak datang, tidak datang, tidak datang. Mau tenggelam. Jangan harap engkau dipenuhkan Roh Kudus kalau engkau tidak setia. Setia. Setiap tikungan ada. Ya kan? Setia aja beribadah dimanapun, baik dalam ibadah minggu, ibadah di gereja masing-masing, setialah. Saya sering katakan kepada saudara, Amsal katakan orang baik gampang ditemui. Baik. Lihat itu preman-preman itu kalau mereka, ya tengok itu penjahat-penjahat itu, ya mafia-mafia itu, kalau mereka jual atau mencuri atau dapat ini, yang mereka pakai cuma 40%, 60% dibagi-bagi. Curi tikar 11, yang dipakai 28 itu dibagi-bagi sama orang itu. Baik, tapi orang setia sukar untuk ditemui. Itu Amsal Sulaiman. Jadi untuk dipenuhkan Roh Kudus, kita mau belajar untuk setia. Setia dalam rohani, ibadah. Setia juga dalam nikah. Ya, pacaran. Kok gampangnya putus cerai, putus nyambung? Enggak kan mungkin kau dipenuhkan Roh Kudus. Nanti 1 minggu kau sama siapa? Sama si Arnold. Nanti 2 minggu lagi kau sama si Yosef. Si Yosef nikah. Sama siapa? Siapa namamu? Hah? Rio. Nanti sore ini pasang lagi. Bisa dipasangnya 3 satu kantor. Chelsea, si Angel, si Wita, pasang si Caroline 4 satu kantor. Enggak kan mungkin kau dipenuhkan Roh Kudus. Amin. Jadi kalau kau tidak setia, jangan harap Roh Kudus itu dalam hidupmu. Tapi belajar untuk setia, secara rohani setia dalam ibadah. Setia aja udah, datang terus. Secara jasmani juga harus setia. Yang sudah menikah, setia dalam menikah. Kepada suami setia, istri kepada suami setia, suami kepada istri setia. Jangan coba-coba bermain. Jangan coba-coba bermain. Ya, jangan bermain dengan api. Sotong matu tungan dan hangu. Coba-cobalah. Apalagi zaman sekarang teknologi canggih kan, ngopong pun bisa kena, nenek pun bisa kena. Ya, ada satu ketika saya dengar cerita begitu kan, neneknya udah tua, ada 65 tahun, didownloadkan di Play Store sama cucunya Facebook. Ini loh nek, kalau nenek pakai ini, semua teman-teman nenek pasti bisa nenek jumpa yang zaman sekolah dulu. Ya kan? Begitu di-download di Facebook, ditanya cucunya, siapa teman nenek yang nenek ingat? Otomatis nenek akan ingat mantan pacar. Iya kan? Pasti mantan yang diingat pertama-tama. Dicari, baru dites ping messenger. Udah connect. Jangan coba-coba. Kalau kita tidak setia, jangan ketawa untukmu ini. Nah, kalau kita tidak setia, jangan harap Roh Kudus itu dalam hidupmu tinggal. Belajar untuk setia. Bilang dulu sama si Witarnol, kita setia.
Bilang dulu kiri kanan. Loh, kau harus sama dia. Ini sama ini sini kan gantung ini. 1 2 3 4 5 kan 6. Kan gantung. Kau harus sama dia, kau harus sama ini, dan ini harus sama ini. Belajar dulu. Coba bilang dulu kiri kanan. Ayo, 1 2 1 2 3. Setia kita ya, bilang. Bilang 0. Bilang, ayo 1 2 3. Setia kita ya. Iya, karena kalau kita setia, Roh Kudus ada dalam kita. Kita bahagia. I love you all. Setia aja, amin. Kalau setia, belajar kita setia. Itu kan Yerusalem. Kalau kita ke sana kan mahal, kan? Gak mungkin bisa. Bisa sih, bisa. Gak menutup kemungkinan. Tapi kan mungkin sayang uangnya. Loh, iya kan? Loh saya kalau pakai yang pribadi malas ke sana. Berapa puluh juta? Karena dibayarin kan, karena ada berkat. Tapi kalau kita mau penuh Roh Kudus, kita belajar, saya dipenuhkan Roh Kudus, saya ini harus setia. Tekankan dalam hati, materai itu, tuki itu. Gak ada yang lain. Mau kau punya uang, mau ini, mau di Yerusalem pun saudara, tapi di Yerusalem saudara tidak setia, tidak akan mungkin saudara dipenuhkan Roh Kudus. Nah, setelah kita setia, dipenuhkan Roh Kudus, apa yang akan kita alami? Kita akan dipenuhkan Roh Kudus. Mari kita baca. Sudah kita setia, dipenuhkanlah kita dengan Roh Kudus. Apa kegunaan Roh Kudus? Roma 8 ayat 13. Ya. Roma pasal 8 ayat 13. Ya, kegunaan Roh Kudus. Ya, itu aja cara. Setia aja udah. Kalau setia dipenuhkan Roh Kudus. Roma 8 ayat 13. 3 2 ya. Tetapi jika oleh roh, ya, itu ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan, bukan dengan daging, bukan dengan kekuatan. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau orang yang mengikuti perbuatan daging, arti kata lain, tidak mematikan perbuatan daging, dia akan mati. Binasa dia. Di neraka dia. Tetapi kalau dia mematikan perbuatan daging lewat Roh Kudus, maka dia akan hidup. Jadi siapapun orang yang mematikan perbuatan daging, dia akan hidup. Jadi kegunaan Roh Kudus yang pertama, Roh Kudus itu kegunaannya mampu mematikan perbuatan dosa. Ini kegunaan Roh Kudus. Mampu untuk mematikan perbuatan dosa atau virus dosa. Dia matikan itu dengan Roh Kudus. Seberapa banyak kita seringkali melakukan dosa, tapi yang mampu mematikan perbuatan dosa itu adalah Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tidak busuk, tidak binasa oleh dunia. Hanya Roh Kudus yang mampu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu mati. Ya, kalau saya dan saudara ini orang yang menuruti perbuatan daging, pasti akan binasa. Tetapi jika roh yang ada padamu mematikan perbuatan daging, maka kamu akan. Jadi kegunaan Roh Kudus yang pertama, Roh Kudus mampu untuk mematikan perbuatan dosa, perbuatan daging. Itu yang pertama. Yang kedua, mari Roma 8 ayat 2, Roma 12 ayat 11. Jadi yang pertama, dia mampu mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa, ya, perbuatan yang tidak benar. Roma 8 ayat 26 sampai 28 ayat terakhir. Kegunaan Roh Kudus yang kedua. Mari kita baca Roma 8 26 sampai 28. Ya, silakan. 3 2 ya. Iya, perhatikan, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, saya dan saudara ini adalah makhluk yang lemah, yang lemah, tidak berdaya memang. Gampang apa? Gampang kecewa, gampang putus asa, terus ya. Sampai saja. Jadi kegunaan Roh Kudus yang kedua, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam kekurangan kita. Ya, mungkin engkau lemah, sedikit masalah pergumulan engkau lemah. Ya, kenapa Pak? Saat ada masalah aku lemah, aku tidak kuat. Nah, justru disitulah Roh Kudus menguatkan kita. Ya, jangankan saudara, saya saja seringkali lemah, ya, tidak kuat. Tapi saat saya dipenuhkan Roh Kudus itu ada dalam hidup saya. Roh Kudus itu akan membantu kita dalam kelemahan.
kelemahan kita. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Saya mau katakan kepada saudara, manusia darah daging tanpa Roh Kudus, dia begitu lemah. Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan masalah. Ya, jangan paksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Namun paksa diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Artinya apa? Kehendak Tuhan itu di atas kehendak kita. Amin. Kehendak Tuhan di atas kehendak kita.